keahlian teknik dan bisnis sepeda motor kelas 11 semester 1. Kali ini saya akan membahas KD 3.1, yaitu memahami prinsip kerja sistem penerangan untuk pertemuan yang kedua. Materi ini akan saya disampaikan oleh saya sendiri. Hari ini saya akan fokus untuk sistem tanda. Materi disampaikan oleh Juni Eko Kunjoro SPD. Deskripsi materi ini akan menjelaskan tentang komponen-komponen sistem penerangan dan sinyal, kemudian cara kerja, cara pemeriksaan, dan memperbaiki gangguan yang terjadi pada sistem penerangan dan sinyal. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik nanti diharapkan mampu untuk menjelaskan sistem tanda. Sistem sinyal atau tanda. Sistem sinyal atau tanda adalah sistem kelistrikan yang ada pada sebuah sepeda motor seperti yang ada di slide ini, yang berfungsi sebagai sinyal atau tanda bagi pengendara maupun orang lain, baik berupa sinyal lampu maupun berupa bunyi. Sistem kelistrikan sinyal antara lain yaitu lampu rem, kemudian lampu sen, atau lampu tanda belok. Sistem sinyal atau tanda. Sistem kelistrikan sinyal antara lain, yang pertama seperti di slide, yaitu voltmeter atau pengukur kapasitas bahan bakar dalam tangki. Kemudian yang berikutnya adalah oil pressure dan level light atau lampu tanda tekanan dan level oli. Kemudian yang berikutnya seperti di slide ini, yaitu neutral light, lampu netral untuk transmisi atau persneling. Kemudian untuk sistem yang lebih komplit, misalnya pada sepeda motor dengan sistem bahan bakar tipe injeksi atau EV, electronic fuel injeksi, kadang-kadang terdapat juga hazard lamp atau lampu hazard atau lampu tanda. Dan bahkan juga dilengkapi dengan namanya low fuel warning atau pemberi peringatan bahan bakar sudah hampir kosong. Kemudian juga dilengkapi dengan temperatur warming atau pemberi peringatan suhu, atau juga dilengkapi dengan electronic fault warning atau pemberi peringatan terjadinya kesalahan atau masalah pada komponen elektronik dan sebagainya. Seperti di slide di sini sudah ada namanya low fuel atau bensin atau bahan bakarnya hampir habis. Sistem kelistrikan sinyal antara lain yaitu sistem klakson. Nah, ini tipe klakson. Kemudian ini juga tipe klakson yang lain. Kemudian ini juga ada tipe klakson yang lainnya. Nah, contoh penempatan sistem penerangan atau light system baik yang berfungsi sebagai penerangan maupun pemberi isyarat adalah seperti pada gambar berikut ini. Kita cek. Nah, di sini kamu perhatikan, di situ ada horn switch, ada hornnya di mana, kemudian ada light switch, kemudian ada namanya front brake switch dan sebagainya. Nanti akan kita bahas. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas namanya lampu belakang dan rem atau tail light dan brake light. Ya. Lampu belakang ini berfungsi untuk memberikan isyarat jarak sepeda motor pada kendaraan lain yang berada di belakangnya ketika malam hari. Lampu belakang pada umumnya menyala bersama dengan lampu kecil yang berada di depan. Lampu ini sering disebut dengan lampu kota. Bahkan kadang-kadang disebut juga lampu senja, karena biasanya sudah mulai dinyalakan sebelum hari terlalu gelap. Nah, ini contoh
pada bagian depan atau clearance light ya. Kemudian ini untuk tail light dan brake light ya, lampu belakang atau tail light seperti di slide ini. Kemudian lampu rem berfungsi untuk memberikan isyarat pada kendaraan lain agar tidak terjadi benturan saat kendaraan mengerem. Lampu rem ini pada sepeda motor biasanya digabungkan dengan lampu belakang seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini di sepeda motor. Kemudian posisi bola lampu belakang dan rem. Nah, perhatikan di tayangan ini posisinya di sebelah mana. Lampu yang menyala lebih redup, atau diameter kawat filamennya lebih kecil itu untuk lampu belakang. Kemudian lampu yang menyala lebih terang atau diameter kawat filamennya lebih besar itu untuk lampu rem. Komponen-komponen untuk sistem lampu belakang selain kabel dan konektor apa saja? Kita lihat. Ya. Yang pertama di atas ya. Nah, itu adalah saklar lampu, lighting switch. Kemudian apa itu? Lampu belakang dan duduknya atau disebut dengan fitting ya. Bola lampu belakang digabung langsung dengan bola lampu rem. Pemasangan bola lampu belakang biasanya disebut dengan tipe bayonet, yaitu menempatkan bola lampu pada dudukannya di mana posisi pasaknya. Ya. Atau tinggal colok, tinggal putih. Kemudian saklar lampu rem depan atau yang kita kenal dengan nama adalah front brake light switch. Nah, ini contohnya ya, contohnya. Nah, ini seperti di slide ini, seperti yang kita tampilkan. Saklar lampu rem depan ini berfungsi untuk menghubungkan arus dari baterai ke lampu rem jika tuas atau handle rem ditarik. Umumnya berada pada stang atau kemudi sebelah kanan. Dengan menarik tuas rem tersebut, maka sistem rem bagian depan akan bekerja. Oleh karena itu, lampu rem harus menyala untuk memberikan isyarat atau tanda bagi pengendara lainnya. Saklar lampu rem belakang, rear brake light switch. Nah, contohnya ada di tayangan itu. Nah, ini contohnya untuk switchnya, posisinya. Saklar lampu rem belakang ini berfungsi untuk menghubungkan arus dari baterai ke lampu rem jika pedal rem ditarik. Umumnya berada pada dudukan kaki sebelah kanan ya. Dengan menginjak pedal rem tersebut, maka sistem rem bagian belakang akan bekerja. Oleh karena itu, lampu rem harus menyala untuk memberikan isyarat atau tanda bagi pengendara lainnya. Berikutnya, lampu rem dan dudukannya. Contohnya di atas saya ini. Nah, itu contohnya. Tuh, ada lagi. Itu aneka fitting lampunya ya, lampu mobil atau lampu motor aneka seperti itu. Nah, kemudian ini fitting lampu rem seperti ini, lampu gandeng. Nah, lampu rem pada kendaraan ini berfungsi sebagai tanda sinyal bagi pengendara lain yang berada di belakangnya bahwa kendaraannya itu sedang memperlambat laju kendaraan dan menghentikan laju kendaraan. Berikutnya, sistem lampu tanda belok, turn light system, seperti gambar berikut. Nah, kemudian ini, nah, itu pada sepeda motor ya, yang wong Jawa ngarani rating. Nah,
semua sepeda motor yang dipasarkan dilengkapi dengan sistem lampu tanda belok. Nah, pada beberapa model sepeda motor besar dilengkapi dengan saklar terpisah atau yang dikenal dengan nama lampu hazard atau tanda bahaya, yang yaitu dengan berkedipnya semua lampu sen kiri dan kanan, baik belakang dan depan secara bersama-sama. Itu untuk memberikan isyarat tanda bahaya sebenarnya. Ya. Fungsi lampu tanda belok adalah untuk memberikan isyarat pada kendaraan yang ada di depannya atau belakang ataupun di sisinya bahwa saya ini adalah sepeda motor. Nah, kalau orang jalan nggak bawa namanya rating, nggak pakai ya. Ini sepeda atau kendaraan. Berikutnya adalah flasher. Flasher itu adalah flasher tanda belok merupakan suatu alat yang menyebabkan lampu tanda belok mengedip secara interval. Waktu tertentu ya, interval jaraknya itu antara 60 sampai 120 kali setiap menitnya. Nah, di sini terdapat beberapa tipe flasher. Tipe flasher yang pertama, mau perhatikan, flasher dengan kapasitor. Kemudian tipe flasher yang berikutnya adalah tipe flasher dengan bimetal. Kemudian yang paling bawah ini, nah yang bawah ini merupakan flasher dengan transistor. Nah ini flasher dengan transistor. Sistem tanda belok dengan flasher tipe kapasitor. Contoh rangkaian sistem tanda belok dengan flasher kapasitor bisa kamu lihat di slide ini. Ya, kita tampilkan. Di situ ada kumparan, ya, ada kapasitor, kemudian ada lampu, kemudian ada tahanan, ya, kemudian di situ kita hubungkan dengan switch, kita hubungkan dengan baterai. Cara kerja rangkaian sistem tanda belok dengan flasher tipe kapasitor. Perhatikan gambar di sini. Nah, perhatikan ya. Oh, ketutupan Pak Juni. Ya. Sesaat setelah kumparan L1 menjadi magnet yang berwarna kuning, plat kontak atau kontak poin P terbuka sehingga arus yang mengalir ke lampu kecil karena melewati tahanan R. Plat kontak tetap dalam kondisi terbuka selama kumparan L2 masih menjadi magnet yang diberikan oleh kapasitor sampai muatan dalam kapasitor habis. Itu cara kerja flasher tipe kapasitor. Kemudian sistem tanda belok dengan flasher tipe bimetal. Nah, perhatikan gambar di samping. Ini merupakan gambar tipe flasher tipe bimetal. Sistem tanda belok tipe ini yaitu dengan mengandalkan kerja dari dua buah keping atau bilah atau strip bimetal untuk mengendalikan kedipannya. Bimetal terdiri dari dua buah logam yang berbeda, biasanya kuningan dan baja, yang digabung menjadi satu. Jika ada panas dari aliran listrik yang masuk ke dalam bimetal, maka akan terjadi pengembangan atau memuai dari logam yang berbeda tersebut dengan kecepatan yang berbeda pula. Inilah yang dipakai, yang digunakan untuk prinsip kerja dari flasher tipe bimetal. Cara kerja untuk sistem tanda belok dengan flasher tipe bimetal. Perhatikan slide ini ya. Perhatikan bimetal flasher circuit. Nah, bimetal flasher circuit. Pada saat saklar lampu sen digerakkan, entah itu ke kiri atau ke kanan, arus mengalir ke
Arus nanti akan mengalir ke voltage coil atau kumparan yang akan membuat kumparan tersebut memanas dan bengkok. Setelah kebengkokannya sampai menghubungkan kedua plat kontak di bagian ujungnya, arus kemudian mengalir ke current coil atau kumparan arus, terus ke lampu sen atau tanda belok, dan akhirnya ke massa. Itu aliran arusnya. Nah, berikutnya adalah sistem tanda belok dengan flasher tipe kapasitor. Nah, rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Di situ ada menggunakan transistor, baik itu PNP atau NPN ya. Untuk sistem tanda belok dengan flasher menggunakan transistor ini merupakan tipe flasher yang mengendalikan kontak tidak secara mekanik lagi, tapi sudah secara elektronik. Sistem ini menggunakan multivibrator osilator untuk menghasilkan pulsa atau denyut on-off yang kemudian akan diarahkan ke flasher atau turn signal relay melewati amplifier atau penguat listrik. Nah, kemudian yang berikutnya yang nomor 4 untuk sistem tanda di sini yaitu klakson atau horn. Nah, ini contoh klakson telolet nih ya, telolet ya. Nah, kalau ini tipe keong atau tipe yang standar ada di sini. Klakson ini berfungsi untuk memberikan tanda atau isyarat dengan bunyi, sedangkan bunyi itu timbul karena adanya getaran. Agar klakson ini dapat didengar dengan baik dan sesuai dengan peraturan, maka klakson harus mempunyai frekuensi getar di antara 1800 sampai dengan 3550 Hz. Klakson dapat dibagi dalam beberapa macam. Nah, contoh ini adalah contoh klakson. Yang pertama adalah klakson listrik. Klakson listrik di sini ada yang menggunakan arus bolak-balik atau AC dan ada yang menggunakan arus DC. Contohnya ini yang berwarna merah. Nah, kemudian ada lagi yaitu klakson udara dengan kompresor listrik memakai katup elektronik pneumatis dengan kompresor rem angin. Contohnya ini. Nah, contohnya ini. Nah. Kemudian klakson listrik dengan arus bolak-balik AC. Nah, mari kita bahas. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini diagramnya kurang lebih seperti ini. Ini yang AC ya. Cara kerjanya, padam listrik akan terjadi pergantian kutub-kutub utara dan selatan sesuai dengan frekuensi listrik. Akibatnya, membran akan bergetar. Klakson ini dipakai pada kendaraan-kendaraan jenis kecil dengan pembangkit listrik menggunakan namanya dinamo AC. Kerugian klakson ini, frekuensi klakson akan turun bila putaran motor turun. Karena frekuensi listrik tergantung dari putaran motor. Nah, ini untuk klakson AC. Berikutnya, klakson listrik dengan arus bolak-balik ya, kita lanjutkan lagi. Yang pertama yaitu model piringan. Nah, ini contohnya model yang piringan. Klakson piringan ini tidak memakai corong resonansi, tapi menggunakan plat resonansi agar suara lebih harmonis. Jenis klakson ini merupakan perlengkapan standar pada setiap kendaraan baru. Kemudian yang berikutnya adalah model spout atau spiral, yaitu memakai corong resonansi agar suara lebih harmonis. Contohnya seperti ini. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil pada pertemuan ini yang kita bahas tentang sistem kelistrikan motor. Yang pertama yaitu sistem sinyal atau tanda adalah sistem kelistrikan yang ada pada sebuah sepeda motor yang berfungsi sebagai sinyal tanda bagi pengendara maupun orang lain. Sistem kelistrikan sinyal meliputi lampu rem, lampu sen, voltmeter, neutral light, oil pressure, dan lain sebagainya. Klakson berfungsi untuk memberikan tanda atau isyarat dengan bunyi.
Sedangkan bunyi itu timbul karena adanya getaran. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa ikuti video-video selanjutnya dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.